waktu sholat ini memanjang atau istilahnya muasa, jadi luas waktunya itu. Waktu sholat itu luas, tidak sempit, kecuali mungkin waktu maghrib. Maka oleh karena itu, kewajiban sholat juga muasa, sama, luas juga. Sehingga kewajiban sholat itu kewajiban yang luas, muasa istilahnya. Ada waktunya, tapi tidak harus di awalnya, begitu. Maksudnya seperti itu. Kewajibannya kewajiban yang mengikuti waktu. Selama kita melaksanakan sholat pada waktu tersebut, maka sholat kita sah dan tidak berdosa. Ini yang penting untuk kita pahami. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan misalnya awal waktu subuh adalah fajar, misalnya gitu ya. Awal itu kan fajar. Ini penting untuk dipahami bahwa ketika fajar sudah tiba, itu kita belum wajib sholat. Kita belum wajib sholat. Kita boleh sholat. Ketika awal waktu sholat itu tiba, kita belum wajib sholat. Tapi kita sudah boleh sholat untuk menggugurkan kewajiban. Paham ya narasi ini? Artinya begini, kalau misalnya ada orang yang kemudian udah fajar tiba, oh nanti aja deh sholatnya agak diundur sedikit, tidak berdosa. Kenapa? Karena memang belum wajib sholat langsung pada saat fajar tiba. Namun kalau misalnya ada orang yang langsung melaksanakan sholat pada saat itu, boleh. Bahkan menurut sebagian ulama, afdol. Menurut kebanyakan ulama ya. Menurut kebanyakan ulama, afdol. Tapi apakah kalau ada orang yang ingin mengundur waktunya sedikit berdosa? Jawabannya tidak berdosa. Selama dia sholat pada waktu yang telah ditentukan. Maka ketika datang waktu sholat, apa yang mesti kita lakukan? Ketika datang waktu sholat, apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama adalah berazam. Berazam atau bertekad bahwa kita akan sholat pada waktunya. Kita tidak akan sholat di luar waktunya. Ini yang pertama. Kita berazam, kita bertekad, kita berniat bahwa kita akan sholat pada waktu yang ditentukan, tidak keluar dari waktu yang ditentukan. Mau diulur sampai waktu paling akhir sekalipun, tidak berdosa kalau dia sudah berazam. Bahkan misalnya begini, ada orang yang sudah berazam, kemudian dia saking lelahnya dia tidur. Saya tidur dulu deh, tapi saya yakin insya Allah masih tetap bisa sholat di waktunya, misalnya begitu. Namun ternyata dia bangun dan waktu sholatnya sudah berganti ke waktu sholat yang lain. Misalnya ada orang yang pulang kerja itu di waktu Isya, jam 8 malam. Lalu kemudian dia bilang dalam dirinya, saya tidur dulu sebentar, mudah-mudahan, dan saya yakin, saya berazam insya Allah tengah malam atau sebelum subuh bangun. Misalnya begitu. Dia yakin dalam hatinya, sudah berniat akan sholat Isya sebelum subuh berkumandang. Qadarullah ternyata bangun-bangun itu jam 6 pagi. Bangun-bangun ternyata jam 6 pagi. Waktu waktu Isyanya terlewat, waktu subuhnya sudah hampir habis bahkan. Apakah dia berdosa? Jawabannya tidak. Dia tidak disebut melalaikan sholat Isya. Kenapa tidak disebut melalaikan sholat Isya? Karena yang pertama dia telah berazam. Yang pertama dia telah berazam. Yang kedua, dia melewati sholat Isya bukan sengaja. Bukan dengan ikhtiari. Tapi dengan perkara yang di luar kemampuan dia. Apa itu tidur? Tidur ini salah satu uzur. Uzur sholat itu yang pertama adalah tidur. Yang kedua adalah lupa. Dan yang semisal dengannya nanti ya. Tidur, pingsan, yang semisal dengannya. Kalau ada orang yang tidur, kalau ada orang yang lupa, selama dia telah berazam, lalu kemudian ternyata baru ingat waktu yang sudah habis, maka tetap tidak berdosa. Ini kita nggak lagi ngomongin afdoliyah, nggak lagi ngomongin mana yang lebih utama ya. Kita sedang membicarakan apakah berdosa atau tidak. Jawabannya tidak berdosa. Apalagi kalau tidurnya sebelum waktu sholat berikutnya. Misal, ada orang yang tidur di jam 11.30 siang. Saya capek banget, tidur dulu deh 11.30, insya Allah bangun pasti belum asar gitu. Ternyata bangun-bangun jam 17 sore, asar sudah hampir habis, waktu zuhur terlewat. Maka dia tidak ada dosa sama sekali karena meninggalkan sholat zuhur. Yang penting diqadha.
Kenapa? Karena bahkan belum ada beban bagi dia untuk sholat zuhur 11.30. Kapan beban itu mulai diberikan? Ketika waktu subuh, ketika waktu zuhur tiba. Itu pun beban, bukan beban yang sifatnya harus pada saat itu juga. Beban yang sifatnya muasas, sifatnya yang luas. Begitu. Ya. Sehingga kalau ada orang tidur jam 11.30 ya nggak masalah. Tidak masalah. Yang penting tidak ada niat untuk tidak sholat. Itu yang penting. Kalau dia ada niat untuk tidak sholat, berarti dia sejak awal pun berdosa. Karena niatnya untuk tidak sholat. Tapi kalau dia memang nanti aja sholatnya belakangan, lagian sekarang belum zuhur, maka ini tidak masalah. Namun dianjurkan bagi orang yang bisa membangunkan untuk membangunkan sebelum waktunya habis. Misalnya jam 14.30 dibangunkan, khawatir waktu zuhurnya habis. Tidak masalah. Dan itu sifatnya sunnah, bukan wajib juga membangunkan. Dianjurkan ya, sunnah untuk membangunkan orang yang tertidur sebelum waktu salat itu habis. Begitu. Jadi orang yang tertidur selama dia telah berazam tidak berdosa. Kapan seseorang berdosa? Pada saat dia yang pertama tidak ada azam untuk melaksanakan sholat. Enggak ada niat sholat sejak awal pun. Ada zuhur ya biasa aja gitu dia. Ya, tiba-tiba asar, udah asar. Nah itu yang berdosa seperti itu. Begitu. Ini poin pertama yang mesti kita pahami bersama, bahwa waktu sholat itu sifatnya luas, ya. Bisa kita melaksanakan kapanpun kita mampu selama pada batas waktu yang telah ditentukan. Dan ketika waktu sholat datang itu bukan kewajiban, tetapi boleh menggugurkan kewajiban saat itu. Ini yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan afdoliyah, berkaitan dengan lebih utama mana sholat di awal waktu atau sholat di akhir waktu. Maka di sini para ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama atau jumhur sholat di awal waktu. Sedangkan sebagian kecil ulama seperti misalnya Hanafiyah sholat di akhir waktu. Dalilnya adalah ketika Nabi SAW membiarkan atau tidak langsung sholat ketika Isya telah tiba, sampai-sampai sahabat itu tertidur di masjid sambil duduk ya. Lalu kemudian Nabi SAW di sepertiga awal malam itu kemudian bangun. Kalau misalnya malam dibagi tiga sekitar jam 10 atau setengah 11, Nabi bangun para sahabat untuk melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Para ulama Hanafiyah berkesimpulan bahwa itu bukan hanya khusus bagi sholat Isya, tapi bagi seluruh sholat. Bahwa sholat itu diutamakan di akhir, karena itu adalah waktu asalnya. Begitu. Kemudian, walaupun bukan akhir-akhir banget ya, mereka punya kaidah sendiri. Zuhur misalnya ditunggu sampai, kalau nggak salah itu sampai, kalau misalnya zuhur jam 12, ditunggu sekitar sampai setengah 2 ya. Itu baru, atau sampai jam 2 bahkan. Itu baru sholat zuhur. Kemudian subuh itu juga ditunggu sampai agak siang ya, sampai agak remang-remang begitu kan. Baru dia sholat subuh. Kemudian juga Isya juga agak malam. Di Hanafiyah seperti itu pendapat yang mu'tamad mereka. Kemudian adapun jumhur berpendapat bahwa semua sholat itu yang utama adalah di awal waktu. Begitu. Namun ada rincian dari jumhur, dari mayoritas ulama, bahwa yang namanya afdoliyah ini bukan hanya berkaitan dengan waktu saja. Sebagian orang mengira bahwa afdoliyah itu berkaitan dengan waktu saja. Yang namanya afdoliyah ini kadang berkaitan dengan waktu, kadang-kadang berkaitan dengan tempat, kadang-kadang berkaitan dengan zat salat itu sendiri. Ada yang berkaitan dengan waktu, ada yang berkaitan dengan tempat, ada yang berkaitan dengan salat zat, atau istilahnya apa? Ya, zat salat itu sendiri lah ya, bergampang lah, zat salat itu sendiri. Yang dengan waktu tadi sudah disebutkan bahwa di sini ada perbedaan pendapat ya, ada yang mengutamakan di akhir, ini pendapat Hanafiyah, ada yang mengutamakan di awal. Ini pendapat mayoritas ulama. Tempat bagi laki-laki di masjid itu lebih utama, dan ini sudah kita bahas. Masjid itu adalah segala area ya, seluruh area yang memang dia diniatkan, diwakafkan untuk tempat sholat. Adapun bagi wanita adalah di kamar. Sholatnya wanita dibandingkan di Masjidil Haram
Salatnya wanita di rumah mereka dibandingkan dengan di Masjidil Haram lebih utama di rumah mereka. Begitu. Salatnya wanita di rumah mereka. Jadi orang-orang Mekah nggak perlu datang ke Masjidil Haram. Dan di Masjidil Haram 1000 kali lebih baik daripada Masjid Nabawi. Masjid Nabawi 1000 kali lebih baik daripada di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa 1000 kali lebih baik daripada seluruh masjid di seluruh dunia. Bayangkan kalau misalnya ada wanita yang meniatkan sholat di rumah gara-gara afdoliyah itu, udah nggak kehitung pahalanya di kamar. Para ulama mengatakan sholatnya wanita di emperan rumah, di halaman dalam rumah, lebih baik daripada sholat mereka di Masjidil Haram. Dan sholatnya mereka di tengah rumah, di ruang dalam rumah, lebih baik daripada sholat mereka di emperan rumah. Dan sholatnya wanita di kamar mereka itu lebih utama daripada sholatnya mereka di ruang umum atau di ruang tamunya rumah mereka. Ini luar biasa. Ya, ini harus kita perhatikan juga. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh ibadah itu ahsanu amala, bukan aktsaru amala. Maka kita harus penting mencari-cari ya, mana afdoliyah yang paling besar. Enggak apa-apa kita hitung-hitungan seperti ini. Ahsanu amala. Ya, ahsanu amala. Begitu. Ini bagi perempuan. Kemudian adapun yang berkaitan dengan zat salat adalah yang berkaitan dengan salat itu sendiri, seperti misalnya apa? Ya, kesempurnaan rukun, syarat, kekhusyuan, atau misalnya kalau dihitung dengan jamaah atau tidak, apakah dia sendirian atau berjamaah, maka ini pun ada hitungannya sendiri kan. Jamaah itu kan 27. Begitu. Kalau sendirian itu 1. Bagaimana kalau misalnya ada perempuan, ibu dengan anak perempuan mereka sholat di kamar mereka berjamaah, luar biasa kan pahalanya banyak. Jadi sholat di rumah itu bukan berarti nggak berjamaah, karena ada keutamaan yang lain, keutamaan sholat berjamaah. Begitu, ya. Nanti berkaitan dengan orang yang safar juga para ulama beda pendapat mana yang lebih utama, apakah di qasar atau tidak, apakah di jamak atau tidak. Dan ini yang penting untuk kita pahami. Jadi kita itu tidak hanya melihat dari satu sisi dalam beribadah, ya, sehingga untuk diri sendiri marilah kita mencari yang paling afdol. Semuanya harus kita pintar pilih ibadah. Oh, kalau saya misalnya sholat di shaf kedua, misalnya gitu ya, sholat di shaf kedua ini lebih khusyuk, gerakannya juga lebih sempurna, rukun dan sunahnya bisa sempurna. Kenapa? Karena nggak desek-desekan. Giliran di shaf pertama ini terlalu desek-desekan, nggak sempurna gerakannya, sholatnya jadi nggak khusyuk. Mana yang lebih utama? Ya jelas kita ambil shaf kedua. Kenapa? Karena yang berkaitan dengan zat diutamakan daripada yang berkaitan dengan waktu dan tempat. Nah, cuma para ulama beda pendapat antara waktu dan tempat mana yang lebih didahulukan. Jadi, ya, al-fadilah, keutamaan, al-muta'alliqah yang berkaitan bizatil ibadah dengan zat ibadah itu aula, ya, lebih utama, lebih didahulukan min daripada al-fadilah, daripada keutamaan, ya, al-muta'alliqah yang berkaitan bimakaniha wa zamaniha, yang berkaitan dengan tempat ataupun waktu. Begitu, ya. Jadi tetap yang diutamakan zatnya dulu. Kalau misalnya kita sholat sendirian di awal waktu, tapi kalau mundur sedikit bisa berjamaah, maka berjamaah jelas lebih utama walaupun mundur sedikit. Kenapa? Karena zat ibadah aula, didahulukan. Nah, ini kalau kita ingin beramal, pilih yang benar-benar paling utama. Tapi kalau ngelihat orang lain beramal dan mereka tidak mengambil yang utama, selama tidak maksiat, jangan terlalu keras diprotes. Ini penting. Karena kadang ada orang yang lagi semangat-semangatnya belajar Islam, ya, ada sholat zuhur langsung azan, marah-marah ke teman-temannya. Ente gak pada sholat? Ya, sholat ini muasa, bisa jadi mereka bilangnya begitu kan. Ya nggak apa-apa. Yang penting nggak dosa, yang penting kalian itu berniat. Ya emangnya kami niat nggak sholat? Pastikan mereka jawabannya begitu. Kami juga niat sholat, cuma nanti gitu. Sekarang masih capek, masih panas, ya nggak apa-apa. Jangan terlalu keras. Ya, kenapa? Karena bukan maksiat. Tidak sholat di awal waktu itu bukan maksiat. Yang maksiat itu meninggalkan sholat. Atau ngulur waktu sholat sampai habis waktu sholat, padahal mereka tidak ada uzur. Itu yang maksiat. Begitu, ya. Ini penting untuk dipahami supaya kita proporsional dalam bersikap. Untuk diri sendiri, pilih yang paling
afdol, tapi melihat orang lain yang nggak pilih afdol, ya nggak perlu terlalu keras. Kasih tahu aja. Lebih baik sholat itu di awal waktu berjamaah, pahalanya banyak. Kita kasih tahu, tapi jangan terlalu keras. Kenapa? Karena mereka tidak sedang bermaksiat. Ini ya, mereka tidak sedang bermaksiat. Kapan mereka bermaksiat? Kalau tidak sholat. Baik, mudah-mudahan ini bisa membuat kita lebih insaf ya, lebih adil dalam bersikap. Baik.